Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Munir, NPM 18430085 dari kelas C, Prodi S1 Ilmu Komputer, yaitu dosen pengampu Pak Dedi Irawan, Sarjana Komputer Manajemen Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari soal yang sudah diberikan kepada Pak Dedi. Yaitu di sini ada UU ITE revisi. Jadi itu isinya konten melanggar kesusilaan, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara. Konten perjudian, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara. Konten yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik, bila dulu diancam maksimal 6 tahun penjara, kini menjadi 4 tahun penjara. Konten pemerasan atau pengancaman, ancaman tetap yaitu maksimal 4 tahun penjara. Konten yang merugikan konsumen, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara. Konten yang menyebabkan pemusuhan, isu, sara, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara. Jadi poin-poin itu ada contohnya masing-masing, yaitu contoh yang pertama yaitu kasus pelanggaran UU ITE. Kasus di sini yaitu konten yang melanggar kesusilaan, ancaman maksimal 6 tahun penjara. Jadi dari soal yang pertama tadi, yaitu contohnya di Indonesia, yaitu kasus UU ITE juga pernah menjerat salah satu vokalis band ternama di Indonesia, Nazril Irham atau Ariel Noah. Selain UU ITE, Ariel juga dijerat UU pornografi setelah ia merekam video porno yang melibatkan dirinya sendiri dan juga 2 artis perempuan lainnya. Dalam kasusnya, Ariel kemudian dijatuhi hukuman selama 3,5 tahun penjara dan juga dikenai denda sebesar 250 juta rupiah dalam sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung tahun 2010 silam. Konten yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik, ancaman maksimal 4 tahun penjara, yaitu contohnya seperti seorang musisi Indonesia yaitu Ahmad Dhani terjerat pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, di mana terdakwa membuat konten video yang berisi kata idiot yang dianggap melecehkan nama baik serta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap. Atas pernyataannya, kelompok yang menamakan Koalisi Bela NKRI melaporkan Dhani ke Polda Jawa Timur pada 30 Agustus 2018. Kelompok itu merasa Dhani melakukan pencemaran nama baik karena kasus nilai Ahmad Dhani dikenakan tuduhan atas pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang merujuk pada pasal 3. Dalam kasusnya, Ahmad Dhani kemudian dijatuhi hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara. Jadi kasusnya dari soal yang pertama saya bacakan tadi, contohnya di sini. Contoh selanjutnya yaitu konten perjudian. Dikutip dari laman, linknya udah ada. Kasus perjudian dengan menggunakan sarana internet dan SMS dapat dibongkar petugas unit Resmot dan Buncus Reskrim Polres Semarang. 5 orang bandar ditangkap berikut barang buktinya. Ini contohnya ya. Mereka bandar judi jenis Tagal Singapura dan menjajakan kupon di daerah Salatiga. Mereka kami tangkap berkat laporan dari masyarakat. Setelah kami selidiki dan lakukan penyelidikan, jaringan jadi jenis toga Singapura ini kami bongkar. 5 orang bandar kami amankan, ungkap Kapolwiltabes Semarang Komben Dimensi Judi melalui Kasat Reskrim AKP Roy Hadi Siaran Singkam Senin tanggal 16 bulan 2. Kasus jadi online seperti yang diterapkan di atas setidaknya bisa dijerat dengan 3 pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jadi maka berlaku juga bisa dikenakan pelanggaran pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan
atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu konten pemerasan dan ancaman, dikutip dari laman http, linknya udah ada. Di luar negeri, tepatnya kasus bos jaringan pemerasan seksual Korea Selatan dipenjara selama 40 tahun. Lama juga 40 tahun nih, mau ngapain di penjara. Terus pengadilan di Distrik Pusat Korea Selatan akhirnya menjatuhkan hukuman terhadap pelaku jaringan pemerasan seksual terbesar di Korea Selatan, Cho Jo-bin. Dikutip dari CNN, pria berusia 25 tahun tersebut divonis penjara selama 40 tahun karena terbukti melakukan kurang lebih 15 bentuk tindak pidana. Beberapa tindak pidana yang ia lakukan meliputi pornografi, pelecehan seksual, pemerasan, penyebaran data pribadi, eksploitasi, kejahatan terorganisir, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lainnya. Di vonisnya, Jo-bin mengakhiri kasus pelecehan seksual terbesar yang membuat gambar Korea Selatan akhir-akhir ini. Dia juga terbukti bersalah karena memerintahkan pihak ketiga untuk memperkosa perempuan yang juga di bawah umur, ujar majelis hakim di Korea Selatan Kamis tanggal 26 bulan November tahun 2020. Jadi hukuman tersebut sangat sakit banget ya. Beberapa di antaranya sudah divonis dengan hukumnya penjara 7-15 tahun. Dari contoh konten perasaan dan ancaman yaitu ya di sini ini. Dan selanjutnya yaitu contoh dari kasus kelompok Sarencen. Jadi di sini kelompok yang eksis di Facebook dan website ini paling banyak mendapatkan sorotan sejak pertengahan 2017. Mereka mengunggah konten berisi ujaran kebencian dan hoax yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Bahkan beberapa postingannya menyinggung sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Mereka juga dianggap menyebarkan konten ajuran kebencian dan berbau SARA di media sosial sesuai pesanan dengan tarif 20 juta rupiah. Di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau suku, agama, ras, dan antar golongan SARA. Jadi mungkin cukup dari penjelasan saya atau contoh-contoh dari soal yang pertama ini. Saya rasa apabila ada kurangan atau kesalahan dalam pelafalan saya tadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.